Hai Adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar evaluasi subtema 3 untuk kelas 6 tema 1. Di subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Di halaman 153 sampai dengan 154. Yuk kita mulai adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, untuk melihat video lain dari kelas 6, silakan adik-adik klik di kolom deskripsi seperti di gambar sebelah kiri. Lalu nanti akan ada kelas-kelas dan tema-tema di sana ya adik-adik ya. Lalu adik-adik cari kelasnya kelas berapa, temanya tema berapa, lalu klik yang biru-biru atau di linknya. Ya, kemudian bisa juga adik-adik klik di kanan atas ini sudah Karina cantumkan playlist kelas 6 dan video rekomendasi lainnya. Kita baca teksnya dulu ya. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat. Berkurangnya jumlah jenis mangsa dan perburuan, jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan beratnya sampai 140 kg. Besar sekali ya adik-adik ya. Kita aja manusia tingginya kurang lebih kalau sudah dewasa itu 160 sampai sekitar 180 cm. Nah, kalau ini dia 250 cm berarti besar. Kemudian harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Sekarang buat kesimpulan dari teks tadi adik-adik gunakan kata baku. Nah, yaitu harimau Sumatera hampir punah karena jumlahnya berkisar 400 ekor saat ini. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dan paling gelap. Kemudian nomor 3, ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan nilai-nilai kelima sila dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan dengan singkat manfaat dan perilaku tersebut bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarmu ya. Nah, pengalamanku dalam penerapan nilai-nilai Pancasila yaitu di kehidupan sehari-hari ya, yaitu menghargai hak-hak orang lain dengan tidak mengganggu kenyamanan mereka. Dengan menghargai hak orang lain, maka hak kita pun akan dihargai ya adik-adik ya. Kemudian yang nomor 4, apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Yaitu yang pertama manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan, yaitu yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem, kemudian menjaga sumber makanan dan kebutuhan pokok bagi manusia, kemudian mencegah terjadinya bencana, lalu mencegah kualitas udara dan menjaga kualitas udara dan air, menjadi sumber pendapatan pariwisata. Kemudian cara melestarikannya yaitu yang pertama tidak berburu hewan dan menebang pohon sembarangan. Yang kedua melindungi hewan dan tumbuhan langka, mencari alternatif pemanfaatan hewan dan tumbuhan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis, melakukan tebang pilih artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Jadi tidak sembarangan menebang ya adik-adik. Kemudian penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau peremajaan tanaman. Nah, sekarang ada soal matematika. Buatlah soal cerita dengan menggunakan operasi hitung campuran. Gunakan bilangan 3, 6, dan 7. Kamu bisa gunakan tanda kurang, tambah, kali, atau bagi. Kita lihat ya, soalnya contohnya Udin membeli 6 botol air mineral. Berat di setiap botol air mineral adalah 7 liter.
Ia lalu membagikan air tersebut per liternya kepada 3 orang temannya sama banyak. Berapa liter air mineral yang didapatkan oleh masing-masing temannya? Kita lihat di penyelesaiannya ya. Jadi berat masing-masing botol kan 7 liter ya adik-adik. Maka ini ada hubungannya juga dengan perkalian. Yaitu 6 dikali 7 sama dengan 42 liter. Jadi totalnya ada 42 liter. Lalu tadi akan dibagi ke 3 orang. Jadi 42 liter dibagi dengan 3 yaitu 14 liter. Jadi banyaknya air yang didapatkan oleh masing-masing temannya Udin adalah 14 liter. Lalu nomor 6, sebutkan kegiatan ekonomi dari 2 negara ASEAN, jelaskan hubungannya dengan kondisi geografisnya. Yang pertama Indonesia ya, kegiatan ekonomi Indonesia yaitu mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak bumi, gas bumi, dan nikel. Yang kedua menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Yang ketiga mengekspor hasil laut seperti ikan tuna dan udang. Dan yang keempat mata pencaharian penduduk Indonesia yaitu di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Kemudian yang kita bandingkan dengan Singapura, kegiatan ekonominya yaitu sebagai negara paling maju di kawasan ASEAN, lalu Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Kehidupan ekonomi Singapura tergantung pada kegiatan ekspor dan impor di bagian manufaktur. Dan Singapura menjadi negara tujuan untuk investasi berbagai negara. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!